Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAI Hikmah Bangsa Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Konseling tentang dimensi psikologi konseling klien. Beranggotakan saya Alfi Ratin, Saya Muhammad Iman. Saya Ahmad Sujai. Mari kita simak video dari kami. Psikologi kepribadian klien. Semua individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dia sendiri atau atas permintaan orang lain dinamakan klien. Karena dia membutuhkan bantuan, tetapi ada juga yang datangnya bukan kemauan dari dirinya. Dia sadar bahwa dalam dirinya ada suatu kekurangan atau masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli yang dapat membantu dirinya dalam mengatasi permasalahan. Menurut Herser dan Stone mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses konseling ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kepribadian klien. Kepribadian klien cukup menentukan keberhasilan proses konseling. Aspek-aspek kepribadian klien adalah sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan sebagainya. Seorang klien yang cemas akan nampak perilakunya pada saat berhadapan dengan konselor. Seorang konselor yang efektif akan mengungkap perasaan-perasaan cemas klien semaksimal mungkin dengan cara menggali atau mengeksploitasi sehingga keluar dengan leluasa, bahkan mungkin diiringi dengan air mata klien. Yang kedua, harapan klien mengandung makna adanya kebutuhan yang ingin terpenuhi melalui proses konseling. Pada umumnya, harapan klien terhadap proses konseling adalah untuk memperoleh informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban atau jalan keluar dari persoalan yang dialami dan mencari upaya bagaimana supaya lebih baik dan lebih berkembang. Yang ketiga, pengalaman atau pendidikan klien amat menentukan atas keberhasilan proses konseling. Sebab dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, klien akan mudah menggali dirinya sehingga persoalannya semakin jelas dan upaya pemecahannya semakin terarah. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman dalam konseling, wawancara, berkomunikasi, berdiskusi, pidato, ceramah, mengajar, melatih keterbukaan dalam suasana demokratis di keluarga, kantor, sekolah, dan sebagainya. mereka ragam klien. Klien sukarela yang artinya klien yang hadir di ruangan atas kesadaran dirinya sendiri, yang secara umum dapat kita ketahui cirinya yaitu ia hadir atas kehendak sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, mengikuti proses dengan kesungguhan hati, mengemukakan suatu dengan jelas, sikap bersahabat, mengharapkan bantuan, bersedia mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan. Yang kedua, klien yang terpaksa adalah klien yang kehadirannya di ruang konselor bukan atas dasar keinginannya. Dia datang atas dorongan dari orang lain. Karakteristik yang dapat kita ketahui, ia bersikap tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat. Yang ketiga, klien enggan. Salah satu bentuk klien yang seperti ini adalah dia banyak berbicara. Pada prinsipnya, klien yang seperti ini enggan untuk dibantu oleh konselor. Karakteristik yang dapat kita ketahui ialah ia enggan untuk dibantu oleh konselor atau tidak suka diberi bantuan oleh konselor, karena dia hanya menganggap ini tidak pantas diceritakan kepada konselor. Yang kedua, hanya ingin berbicara dengan konselor tanpa menyelesaikan masalah. Klien bermusuhan atau menentang. Klien terpaksa yang bermasalah cukup serius bisa menjelma menjadi klien yang bermusuhan. Klien seperti ini dapat kita kenali dengan sifatnya, yaitu ia tertutup, menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka. Klien krisis. Yang dimaksud dengan klien krisis adalah
Jika seseorang menghadapi musibah seperti kebakaran, diperkosa, kematian orang-orang terdekatnya, ataupun sebagainya, yang dihadapkan kepada konselor untuk diberi bantuan agar dia menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Beberapa karakteristik yang dapat kita ketahui, ia tertutup atau menutup diri dari dunia luar, amat emosional, tidak berdaya, ada yang histeris, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dan keluarga, membutuhkan orang yang amat dipercayainya. Peran negosiasi pada konseling. Negosiasi dalam konseling adalah upaya untuk membujuk agar calon klien kita dapat merasa aman, nyaman, tentram, dan senang, dan mau diajak untuk berbincang atau bicara. Di samping itu, agar klien kita dapat terbuka, maka hubungan konseling hendaklah bernuansa efektif, di mana konselor bersikap empati dan mendorong klien agar terus berbincang tentang perasaannya. Salah satu cara yang dianggap lebih baik adalah melalui negosiasi. Istilah negosiasi dikutip dari dunia diplomatik, yaitu untuk mempengaruhi pihak lain agar dapat menerima suatu konsep, rencana, atau program sebagai goal dari negosiasi. Sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, Komen dan subscribe. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.